Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal bahas topik yang gak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kalian tahu gak sih guys, kita bakal bahas topik apa? Apa tuh? Apaan tuh? Nah, kita bakal bahas topik bahasa gaul di era digital. Iya bener banget guys, sekarang di era digital itu nggak afdol rasanya kalau nggak pakai bahasa gaul gitu, mulai dari media sosial sampai ke lingkungan kampus. Tapi menariknya bahasa gaul itu bukan cuma untuk gaya loh, banyak pengaruh besar dari perkembangan teknologi dan juga media sosial yang bikin bahasa Indonesia formal kita tuh banyak berubah menjadi bahasa gaul secara beriringnya waktu gitu. Nah, di podcast ini kita tuh bakal ngebahas kenapa sih bahasa gaul itu bisa berkembang pesat di era digital ini, apa dampaknya untuk komunikasi kita, dan kapan sebaiknya kita menggunakan bahasa itu atau tidak menggunakan bahasa gaul tersebut. Nah, tapi kalau dilihat dari zamannya, sebenarnya bahasa gaul tuh udah dari dulu nggak sih guys? Iya. Nah, bedanya itu cuma dari katanya lebih sederhana, kayak disingkat, dipresetin. Contohnya yaitu bokap, nyokap, doi, bokis, atau tengsin. Iya bener banget, semenjak di era digital sekarang ini kayak Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain, bahasa gaul tuh cepet banget nyebarnya loh. Kayak kata baru yang baru viral aja itu bisa viral dalam hitungan jam. Ya, apalagi kita di era Gen Z gitu kan guys, pasti kayak apa aja tuh bakal cepet viral gitu, kayak di hashtagin. Contohnya apa sih? Contohnya kayak sekarang nih orang-orang yang lari terus jadi hashtag pelari culture atau apa, Banyak banget, pokoknya cepet banget di era kita zaman sekarang itu nyebar gitu, terus langsung viral, mau kita ngelakuin apa aja gitu. Betul. Nah, contohnya itu ada kata gemoy. Biasanya kata gemoy ini tuh kita gunain untuk bercanda aja gitu antar teman gitu. Tapi sekarang itu kata gemoy itu jadi tren pop culture, dan bahkan brand-brand itu juga pakein kata gemoy untuk bikin produk mereka tuh lebih terkenal gitu. Kayak bahkan tuh bahasa gaul aja tuh banyak banget dipromosiin untuk kita yang kayak mau endorse gitu, terus promosiin dagangan kita, usaha kita di TikTok, di Instagram. Nah, betul banget dari contoh kalian bertiga, itu tuh semua bukti kalau bahasa gaul itu menjadi kekuatan sosial yang besar loh untuk zaman sekarang kita. Dia tuh bisa nyatain identitas, keakraban, dan bahkan menjadi simbol anak muda kekinian sekarang. Tuh. Jadi lebih asik gitu kalau ngobrol sama teman. Enjoy yang Yes. awalnya nggak deket jadi deket gitu, jadi bestie banget gitu gara-gara bahasa gaul. Tuh. Tapi guys, bahasa gaul tuh nggak selamanya berdampak positif guys sih, pasti ada dampak negatifnya. Tetapi contohnya di dampak positifnya itu kita lebih akrab sama teman kita kalau ngomong, terus lebih enjoy, lebih asik, lebih santai. Terus dengan adanya bahasa gaul, kita juga cepet gitu loh mencari suasana yang tadinya kita canggung nih, terus malu-malu, terus habis itu yang awalnya kayak nggak kenal juga bisa jadi kenal gitu karena kayak sama-sama ngomong bahasa gaul gitu, saling berbaur gitu ceritanya. Iya bener banget, apalagi di era sekarang bahasa gaul tuh bisa jadi sarana kreativitas juga loh bagi kita. Kadang-kadang kata baru tuh bisa muncul cuma gara-gara lelucon, spontanitas, atau budaya internet yang unik. Contohnya tuh kayak meme, terus juga video TikTok yang bakal diikuti oleh banyak orang itu loh. Iya banyak banget guys sih, kayak di TikTok, di Instagram itu ada tuh kan yang akun yang isinya tuh meme semua bahasa gaul gitu kan. Nah, tapi ini ya guys, di sisi lain kalau kita tuh sehari-hari pakai bahasa gaul terus, kita bisa aja lupa nih sama bahasa formal kita karena kita udah terlalu terbiasa pakai bahasa gaul sehari-hari, dan itu juga kayak kita takutnya jadinya tuh ketika nulis tugas kuliah nih contohnya itu kita jadi pakai bahasa gaul, padahal itu kan nggak sopan ya guys, nggak etis. Karena kalau nulis tugas kuliah itu kan harus
pakai bahasa yang formal, sopan gitu. Betul banget, apalagi kalau misalnya kita pakai bahasa gaul itu secara tidak tepat. Contohnya kalau kita lagi berbicara dengan dosen atau kita lagi berada di lingkungan yang profesional, nanti kita dianggap nggak sopan atau tidak menghargai mereka-mereka gitu. Nah ya benar banget guys, apalagi nggak semua orang tua tuh ngerti sama bahasa kita, bahasa gaul kita, apalagi di eranya Gen Z ini. Kadang kita ngerasa bahasa itu lucu, asik gitu kan, cuma kan kita nggak tahu ya guys, itu bahasa tuh nggak sopan gitu. Bisa aja dia mikir itu bahasa yang nggak sopan dan nggak formal gitu. Terus apalagi juga kita nggak seharusnya gunain bahasa baku terus dan nggak lupa sama budaya kita sendiri. Intinya tuh kita harus tetap memposisikan diri kita gitu, sesuai kayak kalau misalkan ngomong sama teman ya boleh bahasa gaul, tapi kalau misalkan sama dosen, sama orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa yang sewajarnya gitu, yang baik. Betul banget. Oh ya guys, menurut kalian media sosial tuh ibarat kayak laboratorium kosakata nggak sih? Bener banget. Karena di setiap harinya ada aja gitu kosakata yang baru lahir, contohnya dari caption, komentar, maupun meme. Kayak udah kita bahas tadi, hal kecil aja tuh gampang banget gitu kesebar viralnya dari media sosial kayak TikTok, Instagram, Twitter, pokoknya semuanya deh. Ya, dan karena gampang viral, bahasa gaul itu jadi semacam tren sosial juga. Siapa yang ngerti artinya itu bakal dianggap update gitu. Tapi kalau misalnya nggak update, mereka bakal dibilang jadul atau tinggalan zaman gitu sama orang-orang. Nah iya guys, kayak banyak banget di kita kan nggak semuanya pakai bahasa gaul ya, ada juga yang pakai bahasa formal. Itu suka banget dibilang kayak lu cupu gitu, lu nggak asik gitu kan, kayak jadul banget sih, kuno banget gitu kan. Padahal nggak semuanya orang juga harus menggunakan bahasa gaul gitu guys. Ada juga yang menggunakan bahasa formal karena ya emang udah terbiasa dan nggak kayak kita gitu loh. Terus sebenarnya juga kita nggak boleh kayak gitu ya guys, karena itu juga hak mereka gitu. Kita harus saling menghargai gitu apapun yang digunakan bahasanya, dan juga lebih bagus karena dia tetap mengikuti budayanya gitu guys. Dan juga itu penting banget buat tahu konteksnya ya, ketika kita ngobrol sama teman atau ngobrol santai aja gitu, itu nggak apa-apa banget buat pakai bahasa gaul guys. Cuma kalau lagi formal, acara formal gitu, atau ngomong sama siapapun yang lebih tua, dosen gitu, kita harus pakai bahasa yang formal, santun, rapi gitu-gitu guys. Setuju, intinya tuh kita bisa menggunakan dan mengikuti tren bahasa yang tadi kalian udah sebutin salah satu, tapi kita juga nggak boleh sampai kehilangan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kita tuh harus menyesuaikan tempat kita berbicara dengan siapa kita berbicara juga. Tuh. Jadi guys, di penghujung podcast kita kali ini bisa kita simpulin bahwa bahasa gaul di era digital ini adalah bagian dari dinamika bahasa yang wajar dan menarik. Nah iya, selama kita tahu kapan kita harus pakai dan kapan enggaknya, bahasa gaul ini justru bisa memperkaya cara berkomunikasi kita pada orang lain atau melatih public speaking kita juga mungkin gitu. Tuh. Dan yang paling penting, jangan sampai kita lupa identitas dan bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar gitu. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kita pada kali ini. Semoga pembahasan kali ini tuh bisa bermanfaat dan bikin kalian semua bijak dalam berbahasa di era digital ini. Ya pokoknya kita sebagai mahasiswa dan anak di era Gen Z ini, kita harus lebih bijak dan pintar lagi dalam menggunakan bahasa gaul. Dan ada kalanya kita juga menggunakan bahasa formal. Sebelum kita menutup podcast kita kali ini, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bunga Ulina, Saya Bece Rubeniana. Saya Aska Aurelia Putri. Saya Feby Pasha Sinaga. Sekian dari podcast kita kali ini. Dadah.